prosesnya kita lakukan, ya. Kekurangan dari Patrick apa, kekurangan dari STY apa, kelebihan dari STY apa, kelebihan dari Patrick apa, ini yang kita harus saling pelajari agar kedepannya lebih baik lagi, gitu. Dan insya Allah saya selama STY atau Patrick jadi ya head coach tim nasional, saya kasih support terbaiknya, betul Jan? Federasi kasih support terbaik. Ya, kita baru saja melihat press conference dari PSSI sore ini, dan mari kita bahas poin-poin penting apa saja sih yang ada di press conference PSSI hari ini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai, karena di sini juga ada informasi pelatih timnas Indonesia dan Shin Tae-yong, dan berikut adalah ulasannya. Poin pertama, keputusan mengejutkan Erick Thohir untuk FIFA Matchday bulan November. Pada press conference tersebut, Erick Thohir mengatakan bahwa pelatih baru untuk timnas Indonesia saat ini masih belum bisa ditentukan. Erick Thohir masih mencari staf pelatih yang satu paket, yang mana staf pelatihnya bisa dibagi menangani timnas U20, U23, dan timnas senior. Erick Thohir mengaku saat ini Sekjen PSSI dan lainnya masih memantau calon-calon pelatih yang ada saat ini. Maka dari itu Erick Thohir mengaku jika sampai bulan depan dirinya masih belum bisa menentukan pelatih baru, maka ajang FIFA Matchday bulan depan akan dilakukan oleh skuad Indra Safri yaitu U23. Erick Thohir mengaku ini adalah bagian untuk persiapan skuad Indra Safri sebelum SEA Games dimulai. Jadi jika pelatih baru timnas senior belum ada, maka ajang FIFA Matchday bisa saja tak dilakukan atau bisa juga untuk timnas U23. Sontak pernyataan Erick Thohir tersebut dicap aneh oleh para fans timnas di media sosial. Mengingat ajang FIFA Matchday adalah kesempatan bagi Indonesia memperbaiki ranking FIFA yang sudah turun. Jika Indonesia tak mengambil ajang FIFA Matchday tersebut, maka kemungkinan besar ranking FIFA Indonesia akan terus turun semakin jauh dengan Malaysia. Ya tentunya jika ajang FIFA Matchday diambil alih oleh timnas U23 asuhan Indra Safri, ini juga sama saja dengan tak serius menaikkan ranking FIFA Indonesia, yang mana negara lain pastinya akan menurunkan timnas senior terbaiknya untuk ajang FIFA Matchday bulan depan. Jika Indonesia mengambil keputusan semacam ini, maka ranking FIFA Indonesia bisa saja semakin memburuk. Ya, semoga saja bulan depan PSSI sudah menemukan pelatih baru untuk timnas Indonesia senior, karena ajang FIFA Matchday adalah kesempatan bagi semua negara untuk menaikkan ranking FIFA mereka. Poin kedua, Erick Thohir coret Shin Tae-yong dari kandidat pelatih timnas Indonesia. Ia dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir bahwa dirinya meminta kita semua untuk move on dari Shin Tae-yong, yang mana ini bisa diartikan bahwa Erick Thohir beserta PSSI tak berniat untuk membawa kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Ya, walaupun permintaan publik sangat tinggi, rupanya Erick Thohir dan PSSI lebih memilih pelatih lain dibanding Shin Tae-yong. Para fans timnas pun terheran-heran, kenapa bisa federasi tak mendengarkan suara dari supporter sama sekali, padahal supporter selama ini terus mendukung timnas Indonesia dari era kegelapan sampai sekarang. Ya, hari ini Erick Thohir secara tidak langsung mencoret nama Shin Tae-yong sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia. Tentunya hal ini membuat banyak supporter timnas Indonesia yang kecewa, mengingat timnas Indonesia adalah milik kita bersama, bukan hanya milik federasi itu sendiri. Jadi wajar jika supporter meminta federasi mendengarkan suara dari para supporter tentang calon pelatih baru untuk timnas Indonesia selanjutnya. Entah pelatih macam apa yang akan dipilih oleh PSSI nantinya. Semoga kali ini pelatihnya bukan asal Belanda lagi ya, teman-teman. Mengingat Erick Thohir sendiri mengaku masih sangat kesulitan mencari sosok pelatih baru, Erick Thohir mengaku pemilihan pelatih ini harus dipikirkan dengan matang, karena targetnya adalah jangka panjang sampai kualifikasi Piala Dunia 2030 mendatang. Dengan dicoretnya nama Shin Tae-yong, maka sosok Shin Tae-yong akan kembali jadi patokan sebaik apa keputusan PSSI dan sebagus apa nanti pelatih baru timnas Indonesia nanti. Karena keputusan PSSI bukanlah kemauan dari para supporter, maka mau tidak mau pelatih yang baru harus melebihi capaian Shin Tae-yong. Pelatih baru juga harus bisa lebih bagus dari segi permainan. Jika semua itu tidak bisa, maka jangan heran jika lagi-lagi nama Shin Tae-yong akan bergema di tribun supporter nantinya. Gimana menurut kalian teman-teman tentang keputusan PSSI yang mencoret nama Shin Tae-yong sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia? Komen di bawah ya.
Selain itu, di press conference PSSI hari ini juga, Erick Thohir mengatakan bahwa blueprint timnas Indonesia adalah masuk Piala Dunia 2034. Maka dari itu dirinya sangat ingin pelatih baru yang akan ia pilih nantinya dapat bersama-sama membangun sepak bola Indonesia dengan baik untuk beberapa tahun ke depan. Dan di press conference ini juga Sekjen PSSI Yunus Nusi menjawab isu tentang Jepang dan Korea yang bentuk konfederasi sendiri. Yunus Nusi menyampaikan bahwa isu itu hoax, dan berikut pernyataan Yunus Nusi tersebut. Beberapa negara termasuk dari AFC menanyakan ke kita, "Loh, kok kalian di negara kalian ribut banget tentang bahwa Korea, Jepang akan keluar dari AFC?" Kita juga kaget, berita dari mana? Dan ini kan tidak baik bagi kita, bagi federasi kita, bagi PSSI tentang berita itu, dan itu udah sangat viral banget di AFC tentang berita-berita dan media-media Indonesia menyampaikan tentang akan mundurnya Jepang, Korea dari konfederasi ini, dan bahkan disebutlah di dalam berita yang di kita Jepang, Korea dan beberapa negara akan membentuk konfederasi sendiri. Nah, ini tolong juga kawan-kawan bisa bijaklah untuk menyampaikan hal itu, karena ini tidak baik bagi kita, termasuk bahkan akan tidak lebih baik bagi PSSI. Kita juga malu-malu juga ketika disampaikan demikian, karena AFC itu medianya sangat aktif. Mereka tahu apa yang terjadi di Indonesia. Ya, kita lihat saja nanti apakah PSSI akan membuat keputusan yang benar atau justru membuat keputusan yang salah untuk kedua kalinya. Setidaknya pada press conference PSSI hari ini, kita semua jadi tahu, bahkan PSSI saat ini belum ada calon pelatih sama sekali, dan justru secara tegas tidak ada nama Shin Tae-yong dalam kandidat pelatih timnas untuk selanjutnya. Jadi silahkan luapkan semua unek-unek kalian di kolom komentar di bawah teman-teman. Probabilitas Sintayong masuk 0. Kita juga bohong dengan Sintayong. Waktu saya masuk PSSI itu kan jelas antara Sintayong dan Indra Safri ya nggak bisa komunikasi, masing-masing senior, masing-masing punya, ya kan nggak mudah. Kabar selanjutnya, Calvin Verdong viral lagi di Prancis. Pemain timnas Indonesia yang berjuluk El Konsisten yaitu Calvin Verdong malam tadi kembali menjadi perbincangan bagi fans Los Lille, yang mana Calvin Verdong malam tadi berhasil mencetak 2 assist melalui corner kick-nya. Walau klub dari Calvin Verdong malam tadi harus mengalami kekalahan tipis 4-3, akan tetapi secara keseluruhan Calvin Verdong bermain sangat luar biasa. Verdong juga selangkah demi selangkah mulai menggeser posisi Verraud sebagai pemain utama. Bahkan yang lebih membuat pihak klub sangat terkejut adalah jersey yang paling laku keras di toko resmi Los Lille adalah jersey dari Calvin Verdong yang per hari ini sudah ludes terjual semuanya. Pihak klub menilai pembelian Calvin Verdong sangat menguntungkan bagi klub. Selain membantu permainan dan bermain bagus sesuai ekspektasi, Calvin Verdong juga rupanya membawa rejeki untuk pemasukan klub. Ya, semoga tren positif ini juga berlanjut kepada pemain timnas lainnya ya teman-teman, yang saat ini sedang berjuang di klubnya masing-masing. Ya, itulah poin-poin penting press conference PSSI hari ini. Gimana pendapat kalian tentang itu semua? Komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton.